Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kemudian Allah. Anak-anak, kemarin kita belajar listrik dinamis tentang arus listrik. Sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian listrik. Nah, ini siapa ini? Thomas Alva Edison membawa lampu. Nah, anak-anak, ini rangkaian listrik sederhana bisa kita buat. Ini ada baterai, saklar, lampu. Baterai ini diberi kabel sehingga arusnya mengalir dari positif menuju saklar. Ketika on, arusnya melewat dan menancap kabel ke lampu sehingga menyala dan arus listrik kembali ke kutub negatif terusnya. Kemudian ini bisa digambarkan skemanya. Nah, begini. Nah, ini baterai, ini lampu, ini saklar merah. Nah, ini kita lihat. Nih, baterai, lampu, saklar, kabel. Kemudian yang positif itu yang panjang, yang negatif yang pendek. Jadi arus mengalir keluar dari kutub positif menuju negatif. Kemudian arus listrik ini dan tegangan listrik serta hambatan listrik tadi bisa dirumuskan dengan hukum Ohm. I sama dengan P dibagi R, di mana I sama dengan arus listrik, satuannya ampere, P tegangan atau beda potensial, satuannya volt atau V, R resisten atau hambatan dengan ohm, satuannya ohm atau dilambangkan dengan omega. Ini untuk arus, P tegangan, R resisten yang biasa kadang diganti dengan lampu. Rangkaian listrik seri, kita lihat, yaitu rangkaiannya satu deret saja, tidak ada cabangnya. Nah, ini positif, baterai, arusnya keluar gini terus, belok, nah, tapi tidak bercabang. Ini rangkaian seri. Kemudian pada rangkaian seri beda potensialnya dibagi bersama untuk tiap komponen. Jadi misalnya baterainya, tapi baterai tulisannya 3 volt itu, maka kalau ada 2 lampu maka tegangannya dibagi 2. Ini 1,5, ini 1,5. Itu untuk rangkaian seri atau rangkaian yang tidak punya cabang. Berikutnya rangkaian listrik paralel. Apa itu? Rangkaian listrik paralel, rangkaian yang punya cabang. Kita lihat di sini. Ini arus listrik keluar dari kutub positif. Nah, nah ini yang satu ke kanan, kemudian cabang lagi ke bawah. Nah, dari sini lah ke sini, lewat lampu, yang satu ke sana, kemudian bertemu lagi, dan akhirnya bersatu kembali, tali kabel dan kembali ke kutub negatif. Jadi rangkaian paralel itu rangkaian yang bercabang. Untuk paralel beda potensial sama untuk tiap komponen. Jadi karena ini digabung ke sini langsung, ini digabung ke sini langsung, ini sama juga langsung, ini juga sama langsung, maka tegangan untuk lampu itu sama volt, ini juga 3 volt. Jadi paralel sama. Nah, kalau sudah kita lihat ini ya, apa yang terjadi tadi. Jadi pada rangkaian ini, nah rangkaian ini anak-anak, nah ternyata pada rangkaian seri dalam satu deretan. Nah, rangkaian seri itu dari dalam satu deretan, tidak ada cabang. Kemudian
satu jalur listrik. Nah, otomatis karena satu deretan lampunya ini, maka jalur listriknya cukup satu. Listriknya satu. Satu lampu mati, semua lampu lainnya mati atau jaringan terputus. Jadi ketika diambil di sini, maka otomatis arusnya putus sehingga ini tidak menyala. Sekarang rangkaian paralel, banyak jalur listrik. Jalur listrik di mana? Ini positif, ini lewat sini. Nah, ini ke sana, lewat sini lagi ke sini. Nah, ini lewat sini, sana pol, ke sini, kembali, nggak bisa. Jadi kalau lampunya diambil satu ini ya, yang lain tetap menyala karena dia punya jalur sendiri. Nah, nanti akhirnya berkumpul satu di sini. Itu rangkaian paralel. Nah, simpulkan sementara seri hanya satu kaki komponen-komponen terujung saja yang terhubung dengan kutub sumber tegangan. Kemudian contohnya rangkaian lampu hiasan saat hari raya, ulang tahun mungkin, lain-lain. Paralel, kedua ujung kaki komponen tadi dihubungkan dengan kedua kutub sumber tegangan. Jadi semuanya dihubungkan ke kedua kutub sumber. Contohnya jaringan listrik rumah. Kalau di rumah ada lampu yang putus, maka yang lain tetap menyala. Nah, sekarang ada kuis. Setelah kamu pelajari tadi, nah ayo perhatikan bagaimana arus dan tegangan pada rangkaian berikut. Ingat hukum Kirchhoff yang dipelajari kemarin, bahwa kalau I melalui titik perjabangan, maka I itu akan terbagi menjadi 2, 3, atau seterusnya. Nah, kita mulai. Rangkaian seri, coba perhatikan rangkaian berikut. Kalau ini ada baterai 6 volt, mengalirkan arus 4 ampere, maka berapakah tegangan di sini? Berapakah tegangan di sini? Berapakah arus yang mengalir lampu sini? Nah, saya beri waktu yaitu 1 menit untuk menjawab, silahkan. Kamu tulis di buku ya, atau di orek-orek itu. Ya, sudah. Kita lanjutkan. Nah, ini. Sekarang rangkaian paralel. Kalau di sini ada tegangan 6 volt, ya, kemudian ini arusnya 4 ampere yang mengalir, maka yang berapakah tegangan di sini? Berapakah tegangan di sini? Berapakah arus yang mengalir di sini? Berapakah arus yang mengalir di sini? Nah, yang di sini berapa? Saya beri waktu 1 menit. Ya, bagaimana? Sudah disimpan dulu jawabannya. Mari kita melihat lagi jawabannya. Kita cocokkan yang pertama. Kita bahas. Nah, seperti tadi pembagian tegangan pada arus pada rangkaian seri, maka kalau di sini 6 volt nanti dibagi menjadi 2. Ini 3, ini 3. Bagaimana jawabanmu? Sudah benar atau belum? Kemudian arus sesuai hukum Kirchhoff, karena tidak ada cabang, maka arus yang mengalir selalu sama. Maka ini 4, ini 4. Karena sama terus, karena tidak ada percabangan. Jadi ini 3, 3 menurut pembagian tegangan pada seri, dan arus di sini menurut hukum Kirchhoff.
Nah, sekarang yang B, paralel. Ini 6. Nah, menurut pembagian tegangan, maka tegangannya sama. Jadi di sini lampu sini tegangannya 6 volt, lampu sini tegangannya 6 volt. Menurut hukum Kirchhoff yang kemarin, minggu kemarin, ini 4 karena bercabang ini sama, maka ini 2 ampere, bercabang 2 ampere, masuk titik percabangan, keluar lagi 4 ampere. Nah, demikianlah tentang rangkaian listrik meskipun singkat. Mudah-mudahan kalian menjadi paham, lebih jelas. Kalau tidak paham, silakan videonya diputar ulang. Seperti biasa, mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.